Pada abad pertengahan, pengadilan penyihir terjadi di kota Salem. Saya tidak tahu apakah wanita yang dituduh melakukan santet saat itu benar-benar penyihir atau bukan, tapi ibu saya percaya begitu. Hai, saya Selena. Ibu saya berasal dari kota Salem dan percaya bahwa nenek moyang kami adalah penyihir. Karena ibuku tidak tahu cara membuat ramuan atau menerbangkan sapu, dia memutuskan untuk menjadi seorang peramal. Ya ampun, Merkurius mengalami kemunduran hari ini. Kita semua akan mati. Apakah ini berarti saya tidak perlu pergi ke sekolah? Ini kakak perempuanku, Brianna. Ayo ledakan Merkurius. Ini Courtney, anak tengah di keluarga kami. Aku yang termuda, tapi aku lebih pintar dari gabungan kedua saudara perempuanku. Brianna dan Courtney mencoba meniru ibu kami. Mereka percaya pada horoskop dan segala macam omong kosong. Ngomong-ngomong, apakah kamu percaya pada horoskop? Jangan salah paham, saya tidak menghakimi. Ternyata astrologi bagi saya selalu tampak seperti ilmu semu. Saya suka kalau ada jawaban yang jelas. Terkadang saya merasa seperti dilahirkan dengan kalkulator terpasang di kepala saya. Bahkan ketika saya masih kecil, saya bisa menyelesaikan persamaan rumit dan mengekstrak akar kuadrat secara mental. Suatu hari, saya berangkat ke sekolah dengan membawa esai yang telah saya kerjakan selama seminggu penuh. Ketika ibuku tiba-tiba meraih lenganku dan menghentikanku. Wulan ada di rumah ketiga hari ini. Anda tidak boleh pergi kemanapun, atau hal buruk akan menimpa Anda. Ya, sesuatu yang buruk akan terjadi jika aku tidak pergi ke sekolah. Saya tidak akan mendapatkan nilai sempurna untuk esai saya. Selena, kamu adalah Scorpio. Anda berada dalam bahaya. Tentu saja, alih-alih mendengarkannya, saya pergi ke sekolah dan mendapatkan nilai bagus dalam presentasi saya. Namun, saat aku hendak kembali ke tempat dudukku, tiba-tiba aku tersandung dan terjatuh. Aku sudah bilang padamu untuk tinggal di rumah. Saya dan saudara perempuan saya telah tumbuh dewasa. Tetapi tidak ada yang berubah, ya, kecuali saya menjadi lebih pintar dan memenangkan lebih banyak medali. Ibu mulai membuat bagan astrologi dan saudara perempuan saya menjadi terobsesi untuk mencari pacar. Brianna dan Courtney cantik, tapi mereka bukan yang terpintar. Jika saya laki-laki, saya akan menjauh dari mereka. Jangan salah paham, aku mencintai saudara perempuanku, tapi terkadang mereka benar-benar membuatku jengkel. Suatu hari, ayah pulang kerja dengan wajah bersemangat. Teman lamanya, P. Hansen, meneleponnya dan mengundangnya ke pesta ulang tahunnya. Keluarga Hansen kaya. Mereka tinggal di Norwegia dan mengatakan kami bisa tinggal di rumah mereka. Bintang-bintang memberitahuku bahwa hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Saya tidak peduli untuk pergi ke Norwegia. Tapi kemudian ayahku mengatakan sesuatu yang membuatku ingin tinggal di rumah. Keluarga Hansen memiliki seorang putra, Loki. Dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Saat ayah menunjukkan foto Loki kepada kami, Brianna dan Courtney meleleh seperti es krim di hari musim panas. Mereka hampir ngiler. Ibu segera melihat horoskop dan tersenyum. Girls, Loki akan jatuh cinta pada salah satu dari kalian. Mertuamu akan kaya. Loki adalah nama yang indah. Dia seperti putra Zeus. Kamu bodoh. Loki adalah dewa Slavia. Faktanya, dia berasal dari mitologi Skandinavia. Seperti biasa, tidak ada yang mendengarkan saya. Beberapa hari kemudian, kami tiba di bandara terbesar di Oslo. Ibu kota Norwegia menyambut kami dengan kelembapan dan kabut. Rumah Hansen sangat besar dan indah. Tuan dan Nyonya Hansen adalah orang-orang yang sangat baik. Loki tidak ada di rumah ketika kami tiba. Brianna dan Courtney tampak hancur. Saya sangat gembira ketika mengetahui bahwa saya akan memiliki kamar sendiri. Saya akan segera berpartisipasi dalam kompetisi matematika dan saya berencana untuk belajar dengan dia. Keluarga saya tinggal di rumah. Tetapi saya pergi ke perpustakaan. Jaraknya hanya beberapa blok. Jadi saya meminjam banyak buku matematika dan pulang. Jujur saja, mencoba membawa begitu banyak buku sendirian bukanlah ide cemerlang saya. Tapi saya masih belum tahu cara mendapatkan taksi di Norwegia. Tak lama kemudian, saya bertemu seseorang. Di sana, pria itu hampir terjatuh dari skuternya. Sebelum saya sempat meminta maaf, dia menyerang saya. Berhati-hatilah kemana Anda pergi. Saya baru saja membeli skuter ini dan sekarang ada goresan karena Anda. Anda juga harus lebih berhati-hati. Ada uap yang keluar dari telinganya. Aku mengambil bukuku dan pergi sebelum dia bisa menyerangku lagi. Di malam hari, kami makan malam bersama keluarga Hansen. Loki akhirnya muncul di rumah dan... Oh, ada apa? Apakah ini serius? Loki adalah pria kasar yang kutemui hari itu. Maaf, saya sedikit terlambat. Apakah Anda memoles goresan pada skuter Anda? Oh, Brianna dan Courtney menghabiskan malam itu mengganggu Loki dengan pertanyaan konyol dan mencoba membuatnya memperhatikannya. Ibu memberitahu keluarga Hansen tentang astrologi dan membuat beberapa prediksi menakutkan. Tuan Hansen, sebaiknya Anda tidak berangkat kerja besok atau sebenarnya meninggalkan rumah. Ah, Loki, ototmu indah sekali. Aku bisa merasakannya bahkan melalui pakaianku. Matanya sewarna air rawa. Saya kembali ke kamar saya,
menyalakan laptop saya dan membuka situs web dengan tes matematika. Saya harus membuat mereka berhak untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan aku berusaha berkonsentrasi, tapi aku bisa mendengar suara kakak-kakakku di kamar sebelah. Aku yang tertua, jadi sebaiknya aku menikah dulu. Loki diriku. Tapi aku lebih pintar dan lebih cantik darimu. Saya harus memasang penutup telinga untuk menghalangi semua kebisingan itu. Keesokan harinya, kami berjalan-jalan keliling kota bersama keluarga Hansen dan saya ingin mencabut rambut saya. Aku ingin menikmati pemandangan gedung opera dan istana kerajaan. Tapi percakapan saudara perempuanku membuatku gila. Mereka bertingkah seolah Loki adalah orang terakhir di dunia. Sementara itu, dia selalu mengirim pesan kepada seseorang dan sepertinya hampir tidak memerhatikannya. Namun suatu saat, Brianna melihat kedai es krim dan membeli beberapa rasa untuk Loki. Aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku membawakanmu beberapa rasa. Saat Loki memalingkan muka dari ponselnya, es krimnya sudah meleleh dan tangan Brianna kotor. Kupikir dia membodohi dirinya sendiri, tapi entah kenapa Loki menganggap itu lucu. Terima kasih, kamu sangat baik. Loki, kamu sopan sekali. Kemana perginya kesopanan itu saat kamu bertemu denganku? Anda hampir menghancurkan saya dengan buku-buku Anda. Anda harus mencoba membacanya kapan-kapan. Selena, jaga sopan santunmu. Saya menjadi marah dan menghabiskan sisa sore itu dengan berjalan-jalan keliling kota sendirian. Selama beberapa hari berikutnya, Loki dan Brianna menjadi tidak terpisahkan. Brianna bahkan menggambar dirinya. Itu jelek sekali, tapi Loki berpura-pura menyukainya. Sementara itu, Kirsten berusaha menghalangi kebahagiaan mereka. Misalnya, saat Loki dan Brianna sedang menonton TV, dia menumpahkan jus cranberry ke Brianna. Brianna alergi terhadap cranberry, dan bintik-bintik merah langsung muncul di seluruh kulitnya. Ya ampun, bintang-bintang memperingatkan kita tentang hal ini. Suatu pagi saya pergi lari. Ya, jangan kaget. Saya tidak hanya membaca buku dan bekerja di depan komputer, tetapi saya juga berolahraga. Pada titik tertentu, saya memperhatikan Loki. Dia bersembunyi di semak-semak saat Brianna berjalan melewatinya. Loki, kamu di mana? Selena, apakah kamu melihat Loki? Aku melihat ke arahnya dan mata kami bertemu. Keinginan untuk menyerahkannya sangat kuat. Saya pikir dia pergi ke toko itu. Brianna lepas landas seperti anjing pelacak yang mengikuti jejak. Aku bertanya-tanya mengapa keluarga Hansen belum mengusir kami. Rumah itu menjadi rumah sakit jiwa, tapi mereka menerima kami dan bahkan menyarankan sesuatu yang menarik. Ayo mendaki Trolltunga, ikutlah dengan kami. Orang tua saya sama sekali tidak atletis. Ibu mengeluh hanya karena harus menaiki tangga. Pantas saja mereka menolak ajakan tersebut. Namun Brianna dan Courtney langsung setuju untuk pergi. Anda tahu itu jalan yang sulit dan bukan naik kuda poni? Bukan, saya tidak bisa meyakinkan saudara perempuan saya untuk tidak pergi. Keluarga Hansen membawa kami ke toko untuk membeli sepatu trekking khusus. Hanya saja warnanya aneh. Sepatu bot ini sangat jelek. Mereka sangat nyaman dan pas. Saat kami mencoba sepatu bot itu, Loki mengeluarkan ponselnya dan kembali mengirim SMS ke seseorang. Keesokan paginya kami berangkat saat fajar dan tiba di kota kecil bernama Oda. Pemandangan dan suasananya spektakuler. Keesokan harinya, pendakian kami dimulai. Awalnya kami berjalan beberapa kilometer menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok. Tidak butuh waktu lama sebelum Brianna mulai merengek. Aku lelah dan kakiku sakit. Kami harus berhenti setiap 10 menit karena dia. Maukah kamu menggendongku? Loki, saya bertanya-tanya berapa banyak Hansen yang kehabisan kesabaran. 3, 2, 1. Mungkin Anda harus kembali sebelum terlambat. Loki benar, Brianna. Perjalanannya akan semakin sulit mulai sekarang. Brianna mulai menangis dan kembali ke hotel. Jalan menuju Trolltunga sulit, namun pemandangannya sangat indah. Saat saya mengagumi danau pegunungan, pergelangan kaki Courtney terkilir dan jatuh di atas Loki. Hati-hati. Oh, kamu sangat kuat, sial. Aku bosan dengan adegan ini. Tolong beritahu saya bahwa saya bukan satu-satunya. Ketika kami tiba di Trolltunga, saya merasa seperti berada di puncak dunia. Kami mengambil foto selfie yang indah dan mendirikan tenda. Matahari terbenam hari itu sungguh ajaib. Saya sedang melihat fjord ketika mata saya tertuju pada Loki. Pada saat itu, dia tampak seperti dewa Skandinavia sejati. Oh, anggap saja kamu tidak melihatnya. Saya bukan Brianna atau Courtney dan saya tidak tertarik pada romansa. Saat kami kembali ke Oda, Loki meminta maaf kepada Brianna dan mengatakan mereka tidak bisa bersama. Aku hanya melihatmu sebagai teman. Saya minta maaf. Brianna mengamuk ketika mendengar ini. Dia menangis dan menghentakkan kakinya seperti anak kecil. Courtney sangat gembira. Tidak heran, sekarang dia punya kesempatan. Sebentar lagi hari ulang tahun Pak tiba. Hansen, banyak tamu yang menghadiri pesta tersebut. Mereka semua sukses dan kaya. Begitu lagu pelan mulai diputar, Courtney meminta Loki menari.
Dia meraih lengannya dan menariknya ke tengah ruangan. Brianna menangis dan menggigit kukunya dengan gugup. Memang benar, Kirsten dan Loki tampak luar biasa bersama. Andai saja Kirsten bisa tutup bulu pada suatu saat, seorang pelatih bisnis terkenal mendekati keluarga Hansen. Saya akan segera mengadakan pelatihan untuk generasi muda. Tiketnya mahal, tapi Loki bisa bergabung dengan kami secara gratis. Dia akan di sana. Saya ingin anak saya mencapai segalanya sendiri dan tidak bergantung pada uang saya. Tuan Hansen, apakah Anda membaca horoskop yang saya kirimkan kepada Anda? Loki memiliki bulan di Capricorn. Anda harus mempertimbangkan hal ini. Para tamu memandang ke samping ke arah ibu dan saudara perempuanku. Mereka sangat aneh. Semua orang di keluarga begitu. Saat itu, saya ingin tenggelam ke tanah. Putus asa untuk menghindari para tamu, saya memutuskan untuk keluar dari sana. Di luar sana, tunggu apa? Apakah mataku menipuku atau Loki mencium Courtney? Saya tidak ingin kembali ke pesta, jadi saya pergi ke kamar saya. Saya menyalakan laptop dan melihat hasil tes saya. Ya, saya mendapat nilai tertinggi. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk mengembalikan semua buku yang saya pinjam dari perpustakaan. Ketika saya meninggalkan rumah, saya menemukan Loki. Apakah kamu bercanda? Aku hampir menjatuhkan bukunya. Tapi Loki membantuku mengambilnya. Apakah kamu mencoba untuk menghancurkanku? Kaulah yang menghalangi jalanku. Yang mengejutkanku, Loki tersenyum dan menawariku bantuan. Sungguh tidak terduga sehingga saya menerimanya. Bersama-sama kami membawa buku-buku itu ke perpustakaan dan menaruhnya kembali di rak. Pada titik tertentu, saya menyadari bahwa Loki sedang memegang sebuah buku. Apakah kamu juga menyukai ilmu eksakta? Ya, terutama fisika. Saya bahkan memenangkan beberapa kompetisi. Rahangku ternganga dan mataku melebar. Di sana, aku selalu menyelamatkan semua orang. Ingatkan saya untuk memberi Anda medali ksatria lain kali. Kami meninggalkan perpustakaan bersama-sama, tapi alih-alih pulang, Loki menyarankan agar kami berjalan-jalan. Izinkan saya menunjukkan tempat terbaik di kota. Apa yang turis tidak tahu? Loki membawaku ke alun-alun bertema, membelikan kami jajanan pinggir jalan, lalu membawaku ke tempat dengan pemandangan kota terbaik. Aku tidak pernah berpikir aku akan mengatakan ini, tapi aku bersenang-senang. Kenapa kamu tiba-tiba bersikap baik? Menurutku kamu masih tidak tertahankan, tapi kamu juga menarik. Aku bosan dengan adikmu. Kamu mencium Courtney kemarin. Dia menciumku. Saya bilang itu tidak sama dan dia kehilangan kendali. Yah, itu terdengar seperti sesuatu yang akan dilakukan kakakku. Mata kami bertemu. Perasaan aneh muncul dalam diriku dan entah kenapa aku tersipu. Lalu, Loki tiba-tiba menerima pesan dan momennya pun terputus. Kami menghabiskan beberapa hari berikutnya bersama. Loki akan berlari bersamaku di pagi hari dan kemudian kami berjalan-jalan. Tentu saja, kami tidak memberitahu siapapun, apalagi kepada saudara perempuan saya. Suatu hari, Brianna hampir menangkap kami. Kami bersembunyi di semak-semak tempat saya pernah melihat Loki. Wajah kami begitu dekat hingga aku kembali memerah seperti tomat. Setelah Brianna melewati kami, aku mendorong Loki dan tiba-tiba pergi. Malam itu, alih-alih mempersiapkan kompetisi, saya malah berbaring di tempat tidur dan memikirkan dia. Sudah waktunya untuk mengendalikan diri. Aku tidak seperti saudara perempuanku yang bodoh. Kami seharusnya pulang keesokan harinya. Ketika saya pergi ke ruang tamu di pagi hari, saya mendengar suara-suara. Kuharap Loki membuat kita bangga hari ini. Ini adalah kesempatan besar baginya. Saya berjanji akan memberinya mobil jika dia mendapatkannya. Apakah mereka membicarakan tentang pelatihan itu? Aku pergi ke kamar Loki untuk mengucapkan semoga sukses. Tapi dia tidak ada di sana. Saya hendak pergi ketika saya melihat ponselnya di atas meja. Foto saudara perempuanku menarik perhatianku. Apa itu tadi? Ketika saya mengambil ponselnya, saya terdiam. Ternyata Loki terus mengirim pesan kepada teman-temannya tentang keluargaku. Dia mengirimi mereka foto-foto konyol dan menulis segala macam hal buruk tentang kami. Dia menyebut Brianna dan Courtney bodoh dan memfotoshop wajahku menjadi gambar cacing tanah yang sedang memegang buku. Dia bahkan membual kepada teman-temannya bahwa kami semua naksir dia. Betapa bodohnya, tidak ada orang lain yang boleh menghina Brianna dan Courtney selain aku. Saya mengambil tangkapan layar dari pesan-pesan tersebut, mengirimkannya ke diri saya sendiri dan menghapus riwayatnya. Jadi saya menemui saudara perempuan saya dan menunjukkan buktinya kepada mereka. Lihat apa yang Loki pikirkan tentang kami saat kamu melemparkan dirimu ke arahnya. Dia memberiku hadiah yang begitu indah dan memintaku untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Dia menciumku beberapa hari yang lalu dan menyebutku cantik. Saya perhatikan, Loki itu ternyata lebih bodoh dari yang kukira. Dia berusaha membuat kita jatuh cinta padanya, dan dia hampir melakukannya, bahkan denganku. Girls, kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Saya menyarankan agar kami memberi pelajaran pada Loki dan saudara perempuan saya setuju tanpa ragu-ragu. Semua orang mengira kami aneh, tapi mereka tetap tidak tahu kalau ada penyihir di keluarga kami. Pembantu, tidak ada yang akan menyelamatkanmu sekarang. Baiklah, saya bercanda. Tentu saja bukan itu yang terjadi.
Saya menghentikan Loki ketika dia hendak berangkat pelatihan. Saya sangat membutuhkan bantuan Anda. Saya terlambat. Ini tidak akan memakan waktu lama. Kami pergi ke perpustakaan dan saya meminta Loki untuk masuk ke lemari. Ah, mengapa? Apa yang kamu punya di sana? Rihanna dan Kutnar sedang menunggu kami di lemari. Sebelum Loki bisa melakukan apapun, aku mengeluarkan ponselku dari saku. Selamat bersenang-senang. Saya harap Anda tidak takut pada kegelapan. Ngomong-ngomong, kamu payah dalam berciuman. Kami segera kehabisan lemari. Aku mematikan lampu dan mengunci pintu. Hei, buka pintunya, keluarkan aku. Kalian orang gila. Sayang sekali ayahmu tidak mau membelikanmu mobil. Selamat tinggal. Loki hanya keluar dari lemari pada malam hari. Kami hendak berangkat ke bandara. Loki, dari mana saja kamu? Itu semua salah mereka. Mereka mengunciku di perpustakaan. Saya belum pernah melihat alasan konyol seperti itu dalam hidup saya. Aku sangat kecewa padamu. Aku sudah memperingatkanmu. Ini adalah bulan di Capricorn. Loki berubah menjadi merah seperti lobster saat dia menatapku. Sebelum masuk ke dalam mobil, saya meletakkan medali dengan tulisan Smelly Night di tangannya. Sesampainya di rumah, aku menghela nafas lega. Tapi kemudian, itu adalah perjalanan yang bagus. Saya punya teman baik lain yang tinggal di Meksiko. Kita harus mengunjunginya. Ide yang bagus. Apakah dia punya anak laki-laki? Kakak perempuan saya terus berusaha mencari pacar dan ibu saya tidak berhenti memberikan ramalan bintang atau meramal nasib dari bintang-bintang. Saya memenangkan kompetisi, tetapi saya tidak akan berhenti di situ. Saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Mungkin suatu hari nanti aku akan menemukan belahan jiwaku. Tapi untuk saat ini, saya hanya punya tempat di hati saya untuk matematika.